Ahmadi Zubir, mantan wali kota Sungai Penuh Jambi bersama istri akhirnya hadir dalam persidangan. Mereka setelah sempat mangkir selama 3 kali sebagai saksi dalam kasus perusakan kotak dan surat suara pada Pilkada 2024 lalu yang berujung pada pemungutan suara ulang PSU. Setelah 3 kali mangkir dari panggilan persidangan dengan berbagai alasan, mantan wali kota Sungai Penuh Jambi Ahmadi Zubir bersama istrinya Herlina akhirnya hadir sebagai saksi dalam sidang kasus perusakan kotak dan surat suara pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Insiden ini sebelumnya telah berujung pada pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU. Persidangan berlangsung pada Kamis 24 April 2025 lalu di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan agenda mendengarkan kesaksian dari Ahmadi Zubir dan Herlina. Jaksa penuntut umum Haris Fikri menjelaskan, setelah Ahmadi Zubir bersama istrinya mangkir dari 3 sidang sebelumnya hingga dikeluarkannya penetapan pemanggilan paksa, pasangan tersebut akhirnya hadir secara sukarela pada persidangan kali ini. Kesaksian Ahmadi Zubir dinilai penting karena seluruh terdakwa dalam kasus ini merupakan bagian dari tim suksesnya pada Pilkada 27 November 2024 lalu dan ia dianggap memiliki pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi. Dari agenda sebelumnya karena memang sudah terlampir yang bersangkutan Ahmadi di luar kota, sehingga kemudian dipanggil lagi secara patut sampai 3 kali, pada akhirnya keluar penetapan. Apakah ada instruksi khusus terkait adanya peristiwa perusakan di TPS? Dia tidak menjelaskan. Pada pokoknya kan karena salah satu sebuah terdakwa itu tim kemenangan. Beliau juga mengetahui, sehingga memang kaitannya apa-apa saja informasi yang Ahmadi diketahui terkait para terdakwa ini. Sementara itu, mantan wali kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir membantah telah memerintahkan para terdakwa untuk melakukan pengerusakan kotak dan surat suara. Di hadapan para awak media, Ahmadi Zubir juga menepis tudingan bahwa dirinya membiayai pelarian dan persembunyian para terdakwa. Ia menegaskan aksi pengerusakan tersebut terjadi secara spontan dan tanpa arahan dari dirinya. Bahkan Ahmadi mengaku baru mengetahui kejadian itu pada keesokan harinya setelah nama-nama tersangka diumumkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Itu murni dari inisiatif mereka sendiri. Itu kan situasi di lapangan yang membuat harus seperti itu, ya kita tahu bukan, ya kan? Dan saya terlalu bodoh saya memerintahkan hal ini, iya kan? Terlalu bodoh saya memerintahkan ini. Saya kira orang yang lebih bodoh dari saya pun juga tidak akan mau memerintahkan hal itu, ya kan? Berarti orang yang memerintah hal itu jauh lebih bodoh dari saya. Itu murni spontanitas, iya kan? Tidak mungkin. Kalau memang itu kita rencanakan perintah seperti itu, mungkin setiap kecamatan. Kalau saya ingin membiayai mereka pergi, saya kira saya biayai mereka pergi jauh-jauh betul. Tidak tanggung-tanggung, iya kan? Ini dekat. Dan saya pun juga tidak tahu. Besoknya saya tahu mereka sebagai tersangka. Besoknya saya tahu mereka sebagai tersangka. Mereka DPO besok. Sidang lanjutan kasus ini dijadwalkan pada 30 April 2025 mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan kepada para terdakwa. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulai Dilasak, National TV melaporkan.